Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba memperbaiki dari sebuah power supply merek Dazumba. Ini adalah power supply kiriman dari adik saya jm.com ya. Katanya dia dikasih oleh temannya. Nah, oke, kita lihat soket pinnya. Inilah dia seperti biasa ya. Untuk terlebih dahulunya kita tes, kita kasih dia tegangan 220 volt. Kemudian saya akan coba mengukur tegangan outputnya dari kabel hitam dan kabel kuning. Ini 12 volt ya, berarti yang akan saya ukur outputnya merah dan kuning. Oke, setelah itu kita cek, kita lihat, kita jumper terlebih dahulu kabel hitam dan kabel berwarna hijau. Apakah dia akan on, start? Oke, setelah saya jumper dan saya lihat memang tidak ada tegangan 12 volt keluar dari multimeter ini, dari power supply. Jadi multimeter masih menunjukkan angka 0, berarti outputnya tidak ada. Sekarang saya coba untuk mengecek tegangan 5 voltnya juga tidak keluar. Oke, apa yang langkah selanjutnya? Kita akan mengecek VSB-nya ya. Oke, setelah saya cek ukur tegangan VSB-nya yang berwarna violet, kabel warna violet itu juga 0 volt. Ini berarti power supply mati total ya. Syarat tegangan pertama VSB 5 volt itu tidak ada, kosong. Oke, selanjutnya setelah kita buka saja dari power supply ini, kita cek dulu apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Biasa power supply yang mati total ini penyebabnya banyak ya, mulai dari fuse putus, dioda yang sudah lemah, kapasitor yang sudah lemah, banyaklah yang bisa menjadi penyebab power supply mati total. Nah, ini akan kita urut, oke? Karena sepertinya power supply ini masih asli ya, belum pernah dibongkar. Saya lupa. Rupanya di bawah itu ada sebuah baut yang berlindung segel. Ini asli, power supply-nya belum pernah dibongkar sama sekali. Next, sekarang kita lanjut. Kita buka saja, ya nampak bersih ya. Power supply-nya bersih sekali. Biasanya power supply yaitu penuh dengan debu. Oke, sekarang kita angkat saja, kita buka baut 4 biji yang ada di bawah casing itu. Sekarang kita cabut dan kita lihat satu persatu dari komponennya. Wadaw. Kalian lihat saja bahwa penyebab dari rusaknya power supply ini adalah adanya seekor cicak ya. Sudah membangkai. Ngeri saya ngeliatnya. Setrum dia coy. Sekarang kita buka, kita lihat dia terbakar komponen IC-nya ya, sepertinya ini. IC-nya terbakar. Biasanya kerusakan seperti ini akan menyebabkan satu jalur banyak yang putus. Kemudian banyak komponen-komponen yang terbakar biasanya. Oke, next, sekarang kita cucikan terlebih dahulu ya, untuk melihat mana jalur yang putus. Itu akan mudah kita lihat. Kita saya menggunakan thinner ND nya, thinner yang berkaleng merah, supaya kita bisa melihat jalurnya. Kita gosok-gosok terlebih dahulu, nanti akan kita sambung kembali. Setelah itu kita cek komponennya ya. Kemungkinan besar banyak komponen yang rusak ini. Oke, sahabat elektronik, sekarang kita bisa lihat ada beberapa jalur yang putus memang. Ini yang diakibatkan oleh konsleting sehingga jalur tembaganya menjadi terbakar ya, terbakar dan putus kemudian hangus. Ya, inilah akibatnya kalau binatang kecil bisa masuk ke dalam dan badan binatang itu bisa mengantar arus listrik ya. Ya, kasihan juga ngeliat cicaknya. Ya, tapi namanya ajal kan. Kita juga nggak tahu. Sekarang saya bersihkan lagi. Takutnya ada korosi ya, korosi karat yang diakibatkan dari cairan cicak tadi. Cicak itu kering ya. Oke kawan, setelah saya bersihkan, kemudian saya cek, rupanya IC itu adalah IC PWM, osilator dan juga IC protektor. Nanti kita cari data setnya. IC ini juga terhubung ke autocoupler dan TL431 yang mengatur ya, bagian dari pengatur dari PWM dari power supply ini.
Oke, kalau kita lihat ada 1-2 jalur yang putus. Ini akan kita sambung menggunakan timah saja ya. Mudah-mudahan ini IC-nya belum rusak. Oke, lanjut saya akan mengukur dari beberapa komponennya terlebih dahulu ya. Sebelum saya sambung, saya cek dioda komponen aktifnya terlebih dahulu. Sepertinya diodanya tidak ada yang rusak. Kalau kita ukur melalui multimeter analog ini, meter analog. Oke. Ya, oke. Nampaknya diodanya oke ya. Ini dioda bagian untuk mensuplai tegangan ke IC ini. Oke. Sekarang kita cek bagian primer dioda aktifnya kembali. Saya takut ada komponen yang ngesot juga seperti yang kemarin kan. Gara-gara kecak meledak. Fuse-nya tidak putus. Oke, sepertinya oke ya. Sekarang kita cek bagian dioda untuk transistor satunya lagi. Saya ukur oke. Ya, diodanya sepertinya baik. Terus langkah selanjutnya saya akan mengecek dari transistor primernya. Dia menggunakan transistor D13007. Oke, sekarang kita ukur antara dari basis ke kolektor, basis ke emitor. Oke, sepertinya tidak ada yang mencurigakan. Kemudian kita pindah lagi ke transistor yang satunya lagi. Sepertinya good ya, tidak ada yang konslet. Ya, oke. Tidak ada komponen yang mencurigakan di seputar primer ini. Sekarang coba saya jumper saja. Saya akan direct mana pin-pin jalur yang putus ini. Oke sahabat, saya menggunakan timah ya untuk menjumpernya. Ini adalah komponen dioda. Tegangan input dari tegangan tinggi ya, high voltage primer dari elko itu masuk ke trapo, kemudian keluar melalui sebuah dioda, dan dia akan memberikan tegangan kepada IC ini. Jadi IC ini bekerja selain dia mengatur juga PWM, juga sebagai pengeluar tegangan output 5 volt VSB. Mudah-mudahan setelah kita jumper, maka tegangan 5 voltnya akan keluar. Saya harap demikian lah. Oke, begini saya menjumpernya ya sahabat. Oke, alhamdulillah telah tersambung dengan baik. Sekarang kita coba tes kehidupannya. Oke, setelah saya colokkan VSB-nya dan saya beri input 220 volt, masih tetap tidak mengeluarkan tegangan 5 volt. Padahal VSB 5 volt itu adalah syarat dari tegangan power supply. Itu harus ada terlebih dahulu. Kalian lihat VSB yang berwarna kabel warna violet itu terhubung langsung ke dari trapo yang pertama ini. Ini adalah trapo 5 voltnya ya, untuk menghidupkan sinyal dari power supply ini. Itu kosong sama sekali tegangannya. Oke, sekarang kita cek kembali lah mana komponen aktif yang ada di blok primer ini akan kita cek ya. Saya cek dioda 5 voltnya terlebih dahulu. Sepertinya diodanya oke ya, tidak ada masalah. Dan walhasil setelah beberapa jam saya cek semua komponen aktifnya oke. Saya mencurigai adalah sebuah IC ini yang rusak. Jadi IC ini bertipekan SDC ya, SDC 6 berapa sekarang coba kita lihat. SDC 606P. Sekarang kita coba lihat datasheetnya. Oke sahabatku, inilah dia ya IC datasheetnya, current mode PWM controller. Jadi saya mencurigai IC ini bahwasanya IC ini sudah tidak bekerja kembali. Saya cek tegangan input di PCC-nya ada mengeluarkan tegangan sebesar 18 sampai berapa volt tadi. Walhasil saya tidak mempunyai IC ini dan untuk sementara gagal untuk diperbaiki. Karena tegangan 5 volt VSB-nya juga bersumber dari ini. SDC 606. Ya.
Ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa binatang yang sekecil apapun masuk ke komponen elektronik, baik itu power supply, TV, dan sebagainya, itu akan membahayakan. Maka jikalau sudah lubang-lubang pembuangan itu yang pembuangan panas seperti kipas apa, saya meyakini cicak itu masuk dari lubang kipas pembuangan panas. Ya, sebaiknya kita tutup saja setelah kita gunakan. Ini demi keamanan dari perangkat elektronik kita, seperti komputer dan sejenisnya. Oke, saya demikian ya, cukup ya untuk jadi pembelajaran kita. Mudah-mudahan saya mendapatkan IC ini. Salam sehat untuk kalian semua. Saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.